Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera dan sukacita Allah senantiasa dalam setiap kehidupan kita. Kita akan buka bersama-sama dalam pembacaan kita, tapi sebelumnya kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami bersama dengan jemaat-Mu datang di hadapan-Mu. Bapa, memohon belas kasihan-Mu, berikan kami hikmat-Mu, pengertian-Mu, pewahyuan untuk mengerti kebenaran firman-Mu, sehingga kami bisa memahaminya dan kami bisa lakukan dalam setiap kehidupan kami. Mari Engkau berfirman, kami siap. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kita langsung saja buka dalam Matius pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-36 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Nanti Bapak Ibu Saudara baca di rumah, perhatikan baik-baik kebenaran firman Tuhan, karena kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbicara tentang bagaimana Yesus ada di Taman Getsemani. Hari ini kita akan belajar apa sih yang terjadi dalam Getsemani itu. Kalau kita melihat apa arti Getsemani adalah sebuah taman di kaki Bukit Zaitun di Yerusalem, di Israel, dipercaya sebagai tempat di mana Yesus berdoa yang terakhir kalinya sebelum Ia disalibkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Getsemani adalah tempat penggenapan kehendak Allah. Kita harus perhatikan, Getsemani adalah tempat penggenapan kehendak Allah. Getsemani juga dikatakan tempat di mana anak manusia secara mutlak mentaati perjanjian baru dengan darahnya yang kudus dan kekal. Getsemani juga mempunyai pengertian adalah tempat di mana anak manusia menyerahkan dirinya sepenuhnya ke dalam kedaulatan Allah. Apa yang dimaksud dengan ini Bapak Ibu Saudara? Kita lihat ayatnya yang ke-39 dan ayatnya yang ke-42. Ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, tinggal di situ, aku akan berdoa. Bapak Ibu Saudara, di sini yang dimaksud bahwa anak manusia menyerahkan dirinya sepenuhnya ke dalam kedaulatannya Allah. Kita akan melihat ayat yang ke-39. Maka Ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Perhatikan baik-baik kata ini saudara. Ini adalah permohonan Yesus kepada Bapaknya sebagai manusia biasa. Ia berkata begini, "Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus tahu dia akan mengalami namanya penderitaan. Makanya dia berkata kepada Bapaknya di dalam doa dan permohonan dia. Dikatakan begini, "Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi," ini luar biasa saudara, "janganlah seperti yang kukehendaki, janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Inilah yang dikatakan bahwa anak manusia menyerahkan dirinya sepenuhnya ke dalam kedaulatan Allah. Getsemani juga berbicara tentang tempat di mana Allah menyatakan kasih karunia-Nya. Saya ulang saudara, Getsemani adalah tempat di mana Allah menyatakan kasih karunia-Nya kepada Yesus Kristus dengan menguatkan Ia untuk taat sampai mati di kayu salib. Oh, luar biasa saudara. Ini kasih karunia Allah kepada Yesus. Itulah tujuannya Yesus pergi berdoa. Itulah tujuannya Yesus 2-3 kali datang berdoa saudara, untuk supaya di dalam menghadapi penderitaan ke depan yang dia akan alami, dia butuh kekuatan daripada doa itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita mengalami masa-masa penderitaan hari-hari terakhir ini. Kita mengalami banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Doa merupakan kekuatan bagi kita untuk kita bisa menghadapi situasi dan keadaan seperti ini. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Getsemani juga berbicara tentang anak manusia mengalami namanya situasi
Getsemani adalah titik penentu kemenangan anak Allah untuk naik di atas kayu salib. Getsemani itu titik penentu, saudara, kemenangan anak Allah untuk naik ke kayu salib. Melalui pergumulannya di Taman Getsemani, membuktikan bahwa dia benar-benar anak Allah yang mengerti bahwa jalan salib itu bukan alternatif, tetapi suatu jalan keharusan bagi dia. Dia harus lakukan apa yang Bapa kehendaki dalam kehidupan dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita mengalami banyak pergumulan, kita mengalami banyak persoalan dalam kehidupan ini. Tapi ingat baik-baik, saudara, ya, dengan pengorbanan Yesus di kayu salib, Dia memberikan satu kemenangan buat saudara dan saya. Dia memberikan satu kelepasan buat saudara dan saya untuk menghadapi setiap pergumulan ini, untuk menghadapi setiap situasi yang kita hadapi saat ini. Bapak Ibu Saudara, saya nggak pernah membayangkan, bahwa suatu waktu kita akan beribadah bukan di gereja lagi. Kita tidak ibadah di gereja lagi, saudara. Saya tidak pernah membayangkan, ya, bagaimana suatu waktu kita akan beribadah di rumah masing-masing. Tapi itu terjadi. Kenapa, saudara? Yang Yesus katakan kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah senantiasa. Saudara, kita tidak tahu, lepas saya yakin dan percaya, kita akan lepas dari badai ini, kita akan lepas dari virus corona ini. Saya sangat percaya kita akan lepas dari itu. Tapi satu pertanyaan buat kita, ketika kita lepas dari ini, saudara, tidak ada satu pun yang tahu apa yang akan kita hadapi ke depan nantinya. Tapi satu hal yang saya katakan kepada jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang kau alami hari-hari terakhir ini, percayalah, perjalanan salib Tuhan Yesus itu memberikan satu kemenangan buat saudara dan saya. Perjalanan salib daripada Tuhan Yesus itu menentukan sebagai titik penentu kemenangan yang Tuhan berikan buat masalah, buat persoalan saudara dan saya. Jangan takut, saudara, karena Tuhan memberikan kita bukan roh ketakutan, melainkan roh keberanian untuk bisa berdiri teguh menghadapi setiap masalah, setiap persoalan. Saya mau katakan kepada seluruh jemaat yang mendengarkan khotbah saya hari ini, saya bisa berkata, tetap kuat dalam Tuhan, tetap setia di dalam Tuhan. Yesus mengalami penderitaan yang luar biasa untuk saudara dan saya. Dia rela disalib, saudara, buat saudara dan saya. Dia yang tidak berdosa dibuat menjadi berdosa. Tujuannya untuk apa? Karena saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Karena ini dia ingin menebus saudara. Dia tidak ingin kita binasa. Tetapi pertanyaannya hari ini yang saya mau katakan buat saudara, apa yang sudah kita berikan, apa yang sudah kita perbuat kepada Yesus dengan semua pengorbanan demi pengorbanan Yesus buat kita. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan seperti ini, saudara. Di Taman Getsemani, Yesus memasuki jalan salib. Bagi Yesus, kematian di kayu salib adalah jalan akhir dari ketaatan dan kemenangannya di dunia ini. Di Getsemani, dia memulai dan dia berakhir di kayu salib. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa pesan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu, kepada Petrus dan dua anak Zebedeus? Saudara, kalau kita melihat murid-murid Tuhan Yesus, kedua anak Zebedeus itu adalah Yakobus dan Yohanes, saudara. Yesus berpesan kepada mereka, kamu jangan tidur, saya akan pergi berdoa. Apa yang dialami, saudara, ketika Yesus kembali? Ternyata didapati adalah Petrus, Yakobus dan Yohanes sedang apa, saudara? Tertidur. Sampai Yesus berkata, tidak sabutkah kau berjaga 1 jam saja? Saudara, saya mau beritahu kepada saudara, dalam menghadapi keadaan ini, doa adalah kekuatan bagi kita. Amin, saudara. Doa merupakan kekuatan bagi kita. Sekarang saudara ada di rumah, apa yang harus kita lakukan di rumah saudara? Kita tidak bisa kemana-mana. Banyak orang yang tidak bekerja lagi. Banyak
kehidupan doamu kepada Tuhan, saudara. Karena di dalam keadaan seperti ini, saudara, orang tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi doa merupakan jawaban yang luar biasa bagi Bapak Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, seringkali kita sebagai pengikut Kristus, kita tidak pernah menghargai atau kurang menghargai pengorbanan Yesus. Saudara, Yesus mati di kayu salib itu untuk saudara dan saya. Dia disiksa. Kalau saudara pernah lihat film tentang bagaimana Tuhan Yesus disalib, saudara, dari perjalanan dari Getsemani, makanya dikatakan Getsemani adalah di mana Yesus memulai penderitaannya dan mengakhirinya di kayu salib. Saudara mau tahu, Yesus mengalami penderitaan. Dia dicaci maki, dia diludahi, bahkan dikatakan apa? Dia dianiaya, dia dicambuk. Begitu menderitanya Yesus buat saudara dan saya. Karena kita berharga di mata Tuhan. Karena Dia mengasihi kita, makanya Dia mengutus anaknya yaitu Yesus Kristus Tuhan untuk datang ke dunia ini, supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh apa, saudara? Hidup yang kekal. Ini tujuannya Allah buat saudara dan saya. Karena itu saya mau katakan kepada kita semua pada pagi hari ini, sudahkah kita menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib? Sudahkah kita menghargai apa yang Tuhan sudah berikan buat saudara dan saya di kayu salib? Sudahkah kita menghargai, mengiring Tuhan dengan setia, melakukan kehendak Tuhan? Karena saya mau ulang, saudara, di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21 dikatakan, tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi atau melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Sudahkah kita melakukan kehendak Bapa dalam hidup kita sebagai wujud kita menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib? Tapi seringkali yang kita dapatkan adalah kita menganggap bahwa pengorbanan di Yesus di kayu salib itu biasa saja bagi kita. Padahal kita tidak sadar, saudara, di kayu salib Yesus mati buat saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayatnya, di dalam Matius pasal 27 ayatnya yang ke-50, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Matius 27 ayat 50 dikatakan begini, Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah tahap terakhir dari penderitaan Yesus di kayu salib. Dengan suara nyaring berkata, sudah selesai. Seruan ini menandakan, saudara, akhir dari semua penderitaan yang dialami oleh Yesus, serta menyelesaikan semua karya penebusan Dia di kayu salib. Setiap hutang dosa kita sudah dilunasi. Dia sudah menebus saudara dan saya dari dosa. Dia sudah memberikan kita hidup yang kekal. Pertanyaannya pada pagi hari ini buat seluruh jemaat, bahkan yang mendengarkan khotbah ini, sudahkah kita menghargai karya penebusan Yesus di kayu salib? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan dikatakan seperti ini, pada saat itulah Yesus memanjatkan doa yang terakhir dan Dia berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawa." Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Yesus mengalami banyak penderitaan buat saudara dan saya. Tapi seringkali kita tidak pernah menghargai itu dalam hidup kita. Bahkan kita menjadi orang Kristen, pengikut Kristus yang tidak benar di hadapan Tuhan. Bahkan saudara, kita seringkali menyakiti hati Tuhan dengan kelakuan dan tingkah laku kita di hadapan Tuhan. Karena itu saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, tanpa pengorbanan Yesus di kayu salib, hidup saudara dan saya sia-sia. Tanpa pengorbanan Yesus di kayu salib, hidup kita tidak ada artinya.
Karena itu saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara di akhir khotbah saya pada pagi hari ini, mari hargai karya penebusan Kristus di kayu salib. Dengan cara apa? Dengan melakukan seluruh kehendak Tuhan dalam hidup. Apa itu kehendak Tuhan? Saudara baca Alkitab, saudara baca firman Tuhan, maka saudara akan ketemu kehendak Tuhan di dalam firman Tuhan. Jadi kalau kita menjadi pengikut Kristus, tidak pernah baca Alkitab, saudara, jangan heran Tuhan bilang begini, pada hari terakhir aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal engkau. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin saya akan mengakhiri khotbah saya dengan pesan, berjaga-jagalah senantiasa dan berdoalah supaya aku mengerti kehendak Tuhan. Karena dikatakan begini, saudara, di dalam Mazmur dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Hanya orang yang membangun hubungan dengan Tuhan, hanya orang yang melekat hatinya kepada Tuhan, yang mengerti kehendak Tuhan. Jadi jangan kita bangga, saudara, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah berdoa, saya sudah melakukan banyak mujizat, saya sudah membangkitkan orang mati, saya sudah melayani, saya sudah berkhotbah, saya sudah ini, saya sudah itu. Tapi Tuhan bilang begini, saudara, pada akhirnya aku berkata kepadamu, enyahlah engkau segala pembuat kejahatan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita hargai pengorbanan Yesus di kayu salib. Sebentar lagi kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara jemaat Gereja Betani for of God Palopo, saudara, yang sudah punya anggur perjamuan dan hosti, mari dengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Saya akan pandu Bapak Ibu Saudara dari tempat ini untuk bersama-sama masuk di dalam perjamuan kudus. Tetapi sebelum itu kita akan berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk menghargai karya penebusan-Mu di kayu salib. Ajar kami menghargai bagaimana Engkau menderita bagi kami. Ajar kami untuk mengerti Tuhan bahwa Engkau mati di kayu salib supaya kami memperoleh hidup. Karena itu Tuhan, pada pagi hari ini ampunkan setiap kesalahan dan dosa kami. Kalau pagi hari ini kami tidak menghargai karya penebusan-Mu, kalau kami tidak menghargai pengorbanan-Mu di kayu salib, ampuni kami Tuhan. Karena itu Bapa, kuduskan dan layakkan setiap kami untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, meteraikan firman-Mu di hati kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita mengangkat hosti kita di tangan kanan dan dengarkanlah kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah itu menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mengangkat anggur di tangan kanan kita, dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan dan mengucap syukur atasnya, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya diucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yakinlah dalam hidupmu bahwa
Tuhan yang sudah mati di kayu salib senantiasa akan memberkati seluruh kehidupan. Yesus yang mati di kayu salib akan memberikan hidup yang kekal bagi saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya, biarlah makna kematian Kristus di kayu salib tertanam dalam setiap hati kita, untuk kita selalu renungkan dalam hidup ini. Hargai pengorbanan Yesus, dan saya percaya Tuhan akan memberikan kehidupan yang kekal. Puji nama Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita akan satu pujian, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Kami katakan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami bersyukur Bapa. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami memberkati bangsa dan negara kami. Biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan di bangsa kami. Biarlah kasih karunia Tuhan dinyatakan di atas bangsa kami. Kami percaya Tuhan, apa yang bangsa kami alami, ada satu rencana Tuhan yang besar di dalamnya. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau berkata, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia bebas dari virus corona dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati juga Tuhan, Bapak Presiden kami, bahkan seluruh pemerintahan, para dokter, para medis, para sukarelawan yang terlibat di dalam penanganan virus corona ini. Bapak, beri mereka hikmat, beri mereka pewahyuan, bagaimana mereka bisa menangani persoalan ini. Kami percaya dalam nama Yesus, Tuhan yang akan bekerja buat mereka. Tuhan akan menyatakan kuasanya atas mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu. Berikanlah mereka kekuatan, berikanlah mereka kesetiaan, bahkan mereka lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Kami menyerahkan seluruh jemaat Betani Palopo Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati dengan segala perlindungan, dengan segala kekuatan yang berasal daripada Allah. Bahkan Tuhan meluputkan mereka dari segala pekerjaan kuasa kegelapan, dari segala persoalan yang terjadi di bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba mau menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yakin jemaat akan semakin dewasa, jemaat akan semakin setia di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati juga kota kami, berkati Bapak Wali kota kami Tuhan, Bapak Yudas, bersama dengan wakil dan seluruh aparat yang ada di kota kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau juga memberkati mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Mari jemaat kekasih Tuhan,
kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu. Tangan Tuhan menyertai engkau dan menjauhkan engkau dari segala malapetaka. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan mengangkat engkau naik-naik dan tidak akan pernah turun. Tuhan berfirman, beribadahlah sungguh-sungguh kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minummu dan menjauhkan engkau dari tengah-tengah penyakit. Karena itu pulanglah dengan membawa berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, segala cita kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menuntun seluruh kehidupanmu hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yang diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Saya sebagai gembala saudara selalu berdoa supaya Tuhan selalu memberkati. Apa yang kau butuhkan, apa yang kau perlukan, Tuhan pasti cukupkan. Satu hal, berharap bersama Tuhan. Jangan berhenti untuk berdoa, jangan berhenti untuk selalu bersyukur. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.